Karena ada yang merusak perjanjian awal. Ya, tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas. Di baris kedua, silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Hakim Agung, Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang ingin ditanyakan. Saya husnul khuluq yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci. Pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung Kerinci. Dari desa Tugu Macan, iya. Kayu Aro Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Ya, itu tempat Anda ada lihat saya naik gunung? Baik. Sejak itu Anda ingin jadi hakim. Baik, soal pertanyaannya tanya soal integritas. Baik, integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice, keadilan sosial. Nah itu saya kira itu salah satu poinnya. Nah, saya tertarik dengan yang ditulis tadi, ada 3 kesalahan di dalam kalimat ini. Nah, saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang, saya kira itu. Kalau ada orang yang bisa sekolah, kemudian yang nggak bisa sekolah, artinya ada ketidakadilan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itu kesalahan yang kedua. Misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaat hukum tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, saya kira ada problem. Nah, hakim itu memang barangkali kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya ya kalau Anda hakimi saja yang dituntut. Nah, misalnya begitu. Sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja, tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice gitu. Oke. Mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih. Terima kasih dari Kerinci, Sungai Penuh Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke. Kalau kita naik Gunung Kerinci itu, kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di puncak itu. Puncak Kerinci itu. Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu cadas saja, nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan uang, bebatuan jabatan, perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah? Kan rasa iri atau rasa tidak puas. Sampai akhir
Itu intinya tuh. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah. Gitu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada corruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Corruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Hitam atau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih, bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok. Terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas. Nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral. Dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral. Nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan. Tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya. Kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita. Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tetapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus, masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya, sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu. Si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kita ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertanda ada integritas yang patah. Gitu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah itu yang disebut sebagai moral call. Di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setujui, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu selalu dia mengalami bangkrota, bangkrut secara moral. Itu intinya. Jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda menjadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Menjadi hakim, jadi hakim yang benar.
Jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi lakukan sesuatu dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya si penjahat gak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Jadi Pak Rocky bilang integritas itu segalanya, apalagi kita jadi hakim. Ya, gara-gara kapten kapal marah, kesal, patah-patahin itu bangku, ya, bankruptcy, ya, marah dia di situ. Jadi hakim nggak boleh nggak integritas, ya, kokohkan dari sekarang. Jangan takut miskin, ya Prof. Ya, jangan takut miskin, berdiri dulu lah supaya kita asik lagi. Seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023, cadas, cerdas, berintegritas. Sekali lagi, CJE 2023, cadas, cerdas, berintegritas. Oke, duduk lagi. Teman-teman sekalian, ya, dalam hukum itu nilai hukum, ya, itu di dalamnya itu ada etik, ada moral. Ya. Kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali. Barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan. Ini tentu saja menambah cakrawala kita. Ya, bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan, lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu, malah justru kepercayaannya dipatahkan. Ya. Kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya ya, sudah menyelewengkan ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini, hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat, merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada. Kalian gak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan. Ya, malah banyak hakim yang diet, ya, karena kegemukan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau nunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi. Masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Rocky terkait mengenai itu, sehingga kemudian rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud. Silakan yang di belakang tadi. Oke, maju.